Demo di beberapa wilayah Indonesia banyak yang terjadi kerusuhan, mulai dari pembakaran fasilitas publik hingga penjarahan beberapa rumah anggota dewan yang dianggap sebagai biang kegaduhan. Kali ini kita akan mencoba ambil dari sudut pandang yang lain. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Karena kalau kita perhatikan, ada beberapa kejanggalan. Seperti kenapa pihak keamanan seperti kayak kurang terlalu sigap. Apa ini memang disengaja suasana dibuat seperti itu? Atau ada rencana lain yang belum diketahui oleh masyarakat? Ayo, aku mau ngajak kalian untuk melihat suasana ini dari sudut pandang yang lain. Bareng aku, Berio WB, masih bersama Zona Kriminal. Katanya rakyat itu gampang marah, katanya rakyat itu emosional. Tapi pernah nggak kamu kepikiran kalau kemarahan rakyat itu kadang bukan sekedar marah, tapi ada yang sengaja bikin biar tambah panas. Jadi ini tuh semacam ada dua panggung. Panggung yang ada di depan, lalu juga ada panggung di belakang. Aku ingin obrolin ini biar nggak cuma lihat dari sudut panggung depan aja, tapi kita juga akan ngintip dikit panggung yang ada di belakang. Karena biasanya yang lebih serem itu justru bukan yang kelihatan. Bayangin ya, kamu lagi ada di rumah, nyantai tuh, sambil scroll-scroll media sosial. Yang muncul apa? Jalan penuh asap, ban terbakar, orang-orang teriak, dan aparat berdiri sambil bawa tameng. Ada rumah anggota dewan yang dilempari batu, bahkan ada yang sampai dijarah. Dan bebarengan itu, kamera fokus ke wajah-wajah yang marah. Media rame banget ngasih label kerusuhan. Ya, ini adalah tampilan panggung depan. Kelihatannya rakyat lagi ngamuk, emosi meledak. Ya kalau kita pikir-pikir wajar sih ya, hidup makin susah, harga naik, kerjaan susah, dan pejabat ngomongnya kadang kayak lagi ngelawak receh. Jadi akhirnya ya rakyat meledak. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru bilang ini murni dari rakyat. Karena di balik layar ada sesuatu yang lebih wangi daripada aroma asap ban yang terbakar. Jadi kalau kamu lihat panggung depan itu udah kayak teater rakyat. Rakyat marah, rakyat ngebakar, rakyat teriak. Tapi kamu sadar nggak? Rakyat itu sering kali jadi faktor yang main dalam naskah yang nggak pernah mereka baca. Kamu pikir mereka improve? Ya bisa jadi. Tapi yang perlu kita ingat, selalu ada sutradara di balik layar. Ada orang yang ngatur timing, ngatur siapa yang harus maju duluan, siapa yang lempar duluan. Bahkan kadang yang nyalain api pertama kali bukan rakyat, tapi orang yang nggak pernah kita kenal sebelumnya. Ya kalau istilah kerennya itu provokator. Dan lucunya, provokator itu udah kayak setan. Semua orang itu yakin ada, tapi nggak pernah kelihatan mukanya. Sekarang mari kita pakai kacamata lain dari sisi kekuasaan. Chaos itu bukan bencana. Chaos itu justru jadi peluang emas. Logikanya itu gini. Kalau demo damai, susah buat negara mau ngomong rakyat ini bahaya. Tapi kalau ada sesuatu yang terbakar, entah itu fasilitas publik yang dibakar, mobil dibakar, ban dibakar, atau bahkan gedung yang dilempari, fasilitas hancur. Kalau udah ada kejadian seperti itu, gampang banget buat bilang, lihatlah, rakyat nggak bisa ngatur diri. Kita butuh aturan yang lebih ketat. Kita butuh pasal baru. Kita butuh lebih banyak aparat di jalan. Chaos adalah alasan legal buat memperkuat cengkraman. Jadi ya jangan heran kalau ada kerusuhan yang dibiarkan. Karena dari kacamata penguasa, chaos adalah marketing terbaik buat jualan ketertiban. Sekarang kita masuk ke trik politik klasik. Smoke and fire as distraction. Selagi kamu sibuk lihat layar yang penuh asap, ada kemungkinan nih isu besar lain lagi dipinggirkan. Bisa skandal keuangan, bisa transaksi politik, bisa juga undang-undang yang nyelip lewat tengah malam. Harusnya kamu tahu kan, kalau orang ribut di pasar, pedagang nakal bisa gampang untuk ngurangin timbangan. Ya sama aja kalau rakyat udah ribut di jalan, ada elit yang bisa lewat secara mulus melalui jalur belakang. Dan kita sebagai rakyat biasa sibuk jadi komentator di WA grup.
sibuk ngomongin kejadian-kejadian yang udah diposting di sosial media. Waduh parah ya demo kemarin. Waduh lihat tuh, ada yang dijarah. Ada Iron Man, ada Kancut. Nah, kita sibuk sama hal-hal seperti itu. Lalu sekarang bagian yang paling absurd dari panggung depan ini, ya aparat. Kita sama-sama tahu kan kalau aparat di Indonesia tuh, kalau udah ada mau demo, gercep banget. Kadang rakyat itu baru kumpul aja, udah bubar sebelum mau orasi. Tapi kali ini kok beda. Kenapa kayak lambat? Kayak santai. Semacam kayak nunggu sesuatu. Tapi di sisi lain ada yang bilang aparat itu serba salah. Kalau terlalu keras, nanti dituduh pelanggaran HAM. Tapi kalau terlalu lembek, dibilang nggak becus. Tapi kita nggak berhenti dari situ. Masih ada juga kemungkinan lain. Atau jangan-jangan memang sengaja untuk dibiarin dulu. Biar chaosnya keburu gede. Baru mereka masuk dengan gaya pahlawan. Nah, ini loh tugas kami, menyelamatkan negeri. Padahal kalau mau dari awal itu juga bisa dicegah. Jadi ya kalau kita mau cari benang merahnya, demo yang rusuh ini udah kayak dua teater. Di panggung depan rakyat marah, asli, emosinya tulus. Tapi di panggung belakang ada yang lagi mainin musik, ada yang ngatur lampu, atur naskah, atur siapa yang harus masuk duluan. Dan kita itu sebagai penonton, kita dikasih tontonan asap, api, keributan. Tapi jarang banget ada yang ngajak kita buat masuk ke panggung belakang. Padahal di sanalah rahasia aslinya itu tersimpan. Pertanyaannya gini, mau sampai kapan kita cuma jadi penonton? Atau nunggu kapan kita baru berani nyelonong ke panggung belakang? Biar tahu siapa sutradara sesungguhnya. Demo itu bukan sekedar soal rakyat yang marah. Kadang demo adalah cermin, nunjukin betapa rapuhnya negara kita. Tapi juga, kadang demo adalah alat yang dipakai oleh segelintir orang buat mainin rakyatnya sendiri. Kalau kamu hanya lihat dari panggung depan, kamu bakal percaya kalau rakyatlah yang dijadikan biang kerusuhan. Tapi kalau kamu berani nengok ke panggung belakang, kamu mungkin akan kaget. Ternyata yang menyalakan korek api pertama itu bukan rakyat, tapi tangan lain yang lebih halus, lebih berkuasa, dan lebih lihai dalam main drama. Jadi lain kali kalau ada demo yang rusuh, jangan hanya tanya kenapa rakyat ngamuk, kenapa justru malah menjarah, kenapa justru harus merusak fasilitas publik, kenapa harus bakar-bakar. Jangan hanya nanya itu, tapi cobalah tanya siapa yang ngatur musiknya. Aku Berio WB.